Sidang kasus sengketa lahan tambang internasional Indonesia melalui kurator Dr. Tutik Sri Suharti menggugat PT Sultra Jembatan Mas atau SJM, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe Utara, dan pemilik PT Putra Kendari Sejahtera atau PKS, Jepri Rumendong. Bahkan sidang gugatan itu kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar pada hari Kamis 18 Juni 2020 kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Sidang yang dimulai sekira pukul 14.30 sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah itu diketuai oleh Hakim Suratno SH beserta 2 hakim anggota lainnya. Kemudian sidang lanjutan tersebut diagendakan dalam penambahan alat bukti dari pihak penggugat maupun tergugat. Dalam sidang kali ini, pihak tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yakni saksi ahli dan saksi fakta. Untuk saksi ahli bidang kepailitan, tergugat mengundang Profesor Dr. Anwar Borahima, SH.MH, sedangkan saksi fakta dihadirkan Sud Rajo, yang merupakan salah seorang warga yang berada di daerah tambang. Salah satu tim kuasa hukum penggugat menyampaikan, dalam sidang kali ini harusnya sesuai dengan kode kalender yang sudah disepakati di sidang sebelumnya, bahwa hari ini adalah pemeriksaan saksi, baik itu bukti surat maupun saksi dari tergugat yang sudah disepakati satu sama lain. Harusnya sesuai dengan kode kalender yang sudah kita sepakati sidang sebelumnya, bahwa hari ini adalah pemeriksaan saksi, baik itu bukti surat maupun saksi dari para tergugat dan turut tergugat. Kami sudah sepakati satu sama lain, demikian dengan majelis. Namun di akhir persidangan kami merasa kecewa karena masih ada diberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan saksi tambahan. Di sini kami merasa bahwa ada indikasi lah. Artinya apakah yang harus dilakukan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan kode kalender dan sesuai dengan jadwal sidang hukum acaranya juga, ini sudah melewati batas waktu. Itu kekecewaan kami. Hal yang sama dikatakan kuasa hukum penggugat lainnya, bahwa sidang hari ini lagi-lagi tergugat diberikan waktu tambahan, bukti dan saksi. Yang mana hal ini juga berdampak di lapangan terkait aset yang terus dikeruk dan diolah tanpa izin yang benar. Kembali lagi dengan apa hasil dari hari ini, bahwa lagi-lagi si tergugat diberikan waktu untuk tambah bukti, tambah saksi, yang dimana ini kan juga akan berdampak kepada di lapangan terkait aset ini yang terus dikeruk, yang terus diolah tanpa izin yang benar. Jadi ini akan jadi kerugian gudel kalau terus diperpanjang seperti ini, karena sesuai hukum acara ini sudah melewati batas. Seperti itu sih, dan kami harap hakim bisa bertindak tegas setelah ini dan sesuai janji bahwa setelah ini tidak ada pembuktian lagi, kita kesimpulan dulu putusan. Sementara kuasa hukum lainnya juga mengomentari semua pihak sudah mengerti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan pihak PT PKS bersama Jepri Rumendong adalah perbuatan melawan hukum karena didasari izin usaha pertambangan itu sudah difailitkan berdasarkan putusan pengadilan niaga di tahun 2019 lalu. Nyatalah bahwa perbuatan tergugat termasuk pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum. Kita juga semua sudah sama-sama mengetahui dan sama-sama sudah mengerti bahwasanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh PKS itu bersama-sama dengan Jepri Rumendong dan PT Sultra Jembatan itu adalah perbuatan melawan hukum, karena memang didasari IUP itu sudah dipelitkan oleh Pengadilan Niaga, putusan Pengadilan Niaga 2014. Jadi nyatalah perbuatan dari tergugat dan juga tergugat itu nyata sudah melakukan perbuatan hukum. Sayangnya, Jepri Rumendong sebagai tergugat ketika dikonfirmasi usai sidang enggan memberikan keterangan.
bahkan saat dihubungi via WhatsApp-nya. Dari Makassar, Iman Syaruka Harian Siber TV melaporkan.